Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Iqsadiyah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ridho Al-Fahri, kelas 3 Aliyah Madrasah Al-Falahiyah Pondok Pesantren Al-Iqsadiyah, Simpang Julutih Batin 24, Batanghari, Jambi. Pada hari ini, Minggu, tanggal 19 April 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka ujian praktek di sekolah Mas Al-Falahiyah, Batanghari, Jambi, pada mata pelajaran Fikih Ibadah, dalam tema bab puasa. Semoga Allah meridhoi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini diberikan kepahaman oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa atas keyakinan kita masing-masing. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Rasulullah Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin. Yang saya panggil namanya jawab hadir. Azkiyatun Nisa, Febi Nur Rahmaniyah, Rahman, Fairuz, Fawas Azmil Aiman, Hanif Royhan, Muhammad Akbar, M. Royhan, Numir masuk. Nikita Wilda, hadir semuanya hari ini ya. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang bab puasa. Tujuan dari pembahasan bab puasa ini memahami ketentuan-ketentuan dan tata cara melaksanakan puasa. Dalam materi kali ini saya akan membagikan buku referensi untuk dibaca. Tengok dulu. Putra 2, Putri 2. Nanti baiklah. Buka halaman 1 atau pertama. Sudah buka? Memasuki bagian A, yaitu pengertian puasa. Ditengok. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan beberapa syarat dan ketentuan. Paham? Jadi apabila kita dari pagi sampai jam 12 siang belum makan, apakah itu dinamakan puasa? Diulangi. Pengertian puasa tadi, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat dan ketentuan Paham enggak? Paham enggak? Adapun yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah antara lain makan, minum, dan masuknya sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh manusia. Apabila kita sedang berpuasa, mandi di sungai terus kita telinganya kemasukan air, apakah batal? Batal. Batal apa enggak? Ketentuan tersebut dijelaskan di belakang.
Apakah yang dinamakan ibadah puasa itu? Ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan dikerjakan oleh setiap orang Islam, baik orang kaya ataupun orang miskin. Nah, jadi puasa kok tidak mandang bulu. Nah, orang berharto, nah orang pejabat wajib kalau puasa. Tengok dibaca lagi, ada pertanyaan lagi. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi kewajiban puasa ini sudah diwajibkan atas umat sebelum umat Nabi Muhammad. Berarti kan? Berarti kan? Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam keberapa puasa kok? Yang berapa? Yan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Rukun Islam? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Puasa apa zakat? Puasa apa zakat? Puasa apa zakat? Puasa. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Haji bagi yang mampu. Tengok di bukunya, memasuki bagian B. Syarat dan ketentuan puasa. Adapun syarat-syarat puasa sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam. Bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, tidak sah, tidak wajib berpuasa. Jadi kalau misalnya bukan orang Islam, kalau berpuasa sia-sia. Karena tidak kewajiban nih. Yang kedua, baligh, dibaca tuh. Baligh atau dewasa. Anak kecil atau yang belum memayyiz tidak diwajibkan berpuasa, tetapi harus dilatih puasa walaupun tidak penuh dalam sehari. Misalnya kita punya adik-adik tuh, kita latih puasa walaupun cuma setengah hari. Yang boleh macam rehan kok. Kan puasa. Syarat yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rafi'ul qalamu an salasin anil nasimi hanasin ani sahih hatta yahtilamu wa anil majnuni hatta yang kila. Yang artinya dibebaskan hukum dari 3 orang, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai baligh, dan orang gila sampai berakal. Nah, jadi kamu kalau tidak nak puasa, kamu tidak pilihan lain, kau tinggal 2 pilihan nih. Kalau tidak gila, tidur. Nah, jadi tidur pelah. Dijelaskan dalam apa tuh, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jangan pula kamu anggap tidur orang puasa ke ibadah, jadi kamu tidur terus. Syarat yang ketiga, syarat keempat, mampu berpuasa. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, seperti orang sakit, orang berpergian jauh, musafir, dan ibu hamil, orang tua yang sudah pikun, boleh berbuka puasa tapi wajib menggantinya dengan puasa di hari lain atau membayar fidyah. Berapa fidyah puasa? Berapa Akbar? Fidyahnya orang puasa yang untuk bayar puasa? Fidyahnya orang puasa adalah 1 harinya membayar 1 mud. Apabila meninggalkan 1 minggu, berarti 1 mud dikalikan 7. Tengok tuh, ada juga yang tidak diwajibkan puasa adalah orang sakit. Jadi orang-orang sakit itu tidak wajib puasa, tapi wajib mengganti di hari lain. Dan orang yang berpergian jauh dalam artian berpergian yang bukan untuk maksiat. Seperti kita niat untuk pergi nak maling itu tidak masuk, kita tidak puasa, itu dosa itulah. Dibaca itu. Masuk bagian B, yaitu rukun dan fardu puasa. Rukun atau fardu puasa. Yang pertama, niat puasa. Adapun niat puasa bagi
puasa Ramadan wajib dilapaskan pada malam hari atau diniatkan pada malam hari. Tengok situ kan. Adapun niat puasa Ramadan yang berbunyi nawaitu sauma hodin an ada ifar di syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Coba kamu niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu di syahri ramadhani hazihi. Adapun fardu yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum walaupun perkaranya sedikit. Jadi fardu puasa yang kedua adalah menahan dari makan dan minum. Kalau semisal kamu tadi sahur ada sisa daging di gigi, kamu telan, batal apa enggak? Batal. Batal berarti. Adapun ketentuan yang ketiga, fardu puasa yang ketiga adalah menahan diri dari melakukan jima atau berhubungan badan. Jadi bagi suami istri ya, fardu keempat adalah menahan diri dari muntah-muntah yang disengaja. Jadi kalau kita pas puasa tidak boleh muntah-muntah yang disengaja. Saya ulangi, fardunya puasa yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum walaupun sedikit, yang ketiga menahan diri dari melakukan jima, disimak. Fardu keempat menahan diri dari muntah-muntah yang disengaja. Adapun syarat-syarat wajib puasa tadi ada 3, ada 4 juga. Yang pertama orang Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu berpuasa. Diingat, paham? Memasuki bagian C yaitu sunah-sunah puasa. Di dalam puasa kita dianjurkan juga melakukan sunah-sunah puasa. Di antara lain satu menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya saat berbuka. Yakni bahwa matahari sudah terbenam biasanya ditandai dengan suara azan maghrib atau beduk. Yang kedua berbuka dengan makanan-makanan yang manis dengan buah kurma atau lain-lain. Yang ketiga berdoa sewaktu berbuka puasa. Dan keempat, makan sahur sesudah tengah malam supaya diupayakan mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit. Jadi makan sahur ini disunahkan diakhirkan dan berbuka disunahkan disegerakan. Sunah-sunah puasa yang kelima adalah memberi kepada orang lain untuk berbuka puasa. Jadi kita disunahkan saat berpuasa untuk berbagi takjil. Yang keenam, dilihat halaman 6. Memperbanyakkan sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Anas ditanya kepada orang Rasulullah, apakah sedekah yang lebih baik? Nabi menjawab, sedekah yang paling baik ialah pada bulan Ramadan. Nah, jadi dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita jangan sia-siakan, marilah kita memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, memperbanyak tadarus atau membaca Quran. Jadi, saya ulangi lagi, kesunahan puasa, buka halaman 5. Yang pertama, kesunahan puasa menyegerakan buka. Yang kedua, berbuka dengan yang manis-manis. Yang ketiga, berdoa sewaktu berbuka. Yang keempat, makan sahur sesudah tengah malam dan diusahakan mengakhirkan waktu sahur. Yang kelima, halaman 6, memberi kepada orang lain untuk berbuka, memberikan takjil. Dan yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, memperbanyak tadarus atau membaca Quran. Memasuki bagian D, hal-hal yang membatalkan puasa. Disimak. Puasa termasuk ibadah yang berat bagi orang-orang yang masih lemah imannya atau tidak terbiasa puasa. Terkadang mereka berpuasa tetapi tidak mampu menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain, yang pertama, makan, minum, dan masuknya sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh. Paham? Yang kedua, muntah dengan sengaja. Dan ketiga, halaman 8 dibuka.
hilang akal atau gila, pingsan, mabuk dan segalanya sebagainya. 4. Keluar darah haid atau nifas bagi wanita. 5. Bersengama, berjima atau berhubungan badan. 6. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Paham? Sekarang tutup bukunya. Tutup semuanya. Saya akan menanyakan pertanyaan yang berjumlah 6. 5 pertanyaan. Dan 1 pertanyaannya bonus. Tutup bukunya. Yang tahu menjawab angkat tangan. Pertama, sebutkan pengertian puasa menurut buku fikih ibadah ini. Rehan. Betul. Yang kedua, hadiah terakhir ya. Sebutkan udah masuk. Sebutkan 3 kesunahan berpuasa yang disebutkan di dalam kitab ini tadi. Hanif. 1. Sebutkan 3. Apa? Ya, terus 1 lagi. Apa lagi? Tahu enggak? Yo, betul. Yang cewek nanti jawab kok. Ayo yang ketiga rebutan ya. Sebutkan rukun atau fardu-fardunya puasa, semuanya. Ayo Rehan. Pertama, fardu puasa. Rukun atau fardu puasa? Rukun puasa. Yo, terus. Ayo, coba. Sampai 3 lepas. 1 2 1. Ayo, ada lagi. Apa lagi? Fardu-fardunya puasa atau rukun puasa. Rukun puasa tadi. Sudah saya buka buku. Ayo, rukun puasa tadi. Sampai 5 detik batal. 1 2. Terus sebutkan semuanya. Susunan puasa. Fardunya puasa. Lepas, lamuan. Lanjut soal ke-4. Sebutkan 2 hal yang membatalkan puasa. Kaget dulu. Anip. Ayo apa? 2 hal. Apa? Tadi kan ada 6 hal. Yo. Hilang akal berarti. Apa lagi? Jima. Yo, masuk. Betul. Yang kelima rebutan kok ya. Sebutkan niat puasa bulan Ramadan. Akbar. Diam. Dulu. Diam kalau. Ulangi. Betul. Ada 6 di kok. Dah, ngakak.
Apalagi kuping no. Puasa adalah rukun Islam yang ke angkat tangan dulu. Sabo. Hanif berarti ya. Yang terakhir kok bonus kok. Hadiah 2 kali lipat kok. Sebutkan dalil yang menyebutkan bahwa puasa diwajibkan atas semua orang yang beriman. Ayatnya. Ayo ayatnya. Sampai 5. 1 2 yang tahu double kok? 2 3 Coba Rehan. Katalah. Yang lain. Batal berarti ya. Bapak yang menjawab tadi. Rehan berapa? 2. Virus 0. Hanif 2. Cukup kesekian pelajaran hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dan mendapat ilmu yang barokah. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada ketua kelas, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa fasau bisabri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun